Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Inggris ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini kita lanjutkan pelajaran minggu sebelumnya yaitu pelajaran 11 ya. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa yo? Possessive adjektif ya. Nah, possessive adjektif ini yaitu kata sifat kepemilikan ya yang menggunakan my, your, they, their, his, her, dan our ya. Harus diingat-ingat kembali ya. Jadi yang kemarin kita sudah belajar tentang possessive adjektif. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu kita lanjut pada pembelajaran activity 6 ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu, kita baca dulu bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita lanjut pada pelajaran activity 6. Nah, pada activity 6 ini di sini ada read the following text carefully. Nah, baca teks di bawah ini dengan hati-hati. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis alat komunikasi ya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang jenis-jenis alat komunikasi pada pelajaran PLBJ ya. Nah, hari ini kita ulas kembali tentang alat komunikasi jenis-jenisnya, namun dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada jenis-jenis alat komunikasi. Yang pertama di sini ada telepon kabel, yang kedua di sini ada handphone, yang ketiga ada komputer atau laptop. Laptop di sini yang keempat ada televisi, TV ya. Yang kelima ada radio. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Nanti kalian di rumah juga belajar membaca dalam bahasa Inggris ya. Nah, kita belajar bersama-sama. Yang pertama di sini telepon kabel. Nah, di sini dengan telepon kabel, we can talk to other people in different place using a telepon. Nah, jadi kita dapat berbicara dengan orang lain yang berada di tempat berbeda menggunakan dengan telepon kabel ini ya. Nah, telepon are connected with wireless. Nah, jadi telepon ini dikoneksikan melalui kabel ya. Telepon kabel ini dikoneksikan melalui kabel. Nah, seperti itu. Yang kedua di sini ada handphone atau a mobile phone. Nah, a mobile phone is like a telephone but without wireless. Nah, jadi handphone ini seperti telepon kabel tapi tanpa kabel ya. Jadi fungsi telepon ini sama dengan telepon kabel, hanya berbeda. Kalau telepon kabel ini menggunakan kabel, kalau handphone kan tidak menggunakan kabel. Nah, we can bring a mobile phone anywhere with us. Nah, jadi kita dapat membawa handphone ini kemana saja kita pergi ya. We can send and read the text using a mobile phone. Nah, jadi kita bisa mengirim dan membaca pesan menggunakan handphone ini ya. Nah, apalagi pada zaman sekarang ya, teleponnya sudah canggih-canggih. Kita tidak hanya dapat mengirim dan membaca pesan saja, kita juga dapat melihat wajah orang yang berada jauh dari kita ya, yang berbeda tempat dengan kita melalui video call ya. Nah, yang ketiga di sini ada komputer atau laptop ya. Di sini ada we can communicate with other people using a computer. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan komputer atau laptop ini ya. Nah, we can do it through the internet. Nah, kita dapat menggunakannya melalui sambungan internet ya. Jadi, kalau menggunakan komputer ini, kita harus menyambungkan komputer ini dulu ke dalam koneksi internet, baru kita dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, we can talk with other people through the internet. Nah, kita dapat berbicara dengan orang lain menggunakan laptop ini, tapi dengan koneksi internet ya. We can send and read the text
text message through the internet. Nah, kita juga dapat mengirim dan membaca pesan melalui sambungan internet ya. Lalu yang keempat di sini ada televisi ya. Nah, we can see and hear news using a television. Nah, kita dapat melihat dan mendengar berita melalui televisi ya. We can watch movie using a television. Jadi kita bisa juga melihat film melalui televisi, menggunakan televisi ya. We can see and hear music video using the television. Selain untuk melihat berita, menonton film, kita juga bisa mendengarkan dan menonton video musik ya, video klip musik melalui televisi ini. Jadi televisi ini sangat memiliki fungsi yang beragam ya. Kita bisa melihat, juga mendengar. Jadi televisi ini termasuk pada media audio visual ya, yang dapat kita lihat dan juga dapat kita dengar ya. Jadi ada gambarnya juga, ada suaranya juga ya. Lalu yang terakhir di sini ada radio ya. We can hear news using a radio. Nah, jadi kita dapat mendengar berita menggunakan radio. Jadi dari radio ini kita bisa mendengarkan berita dan juga bisa mendengarkan musik ya. Kita juga bisa mendengarkan musik melalui radio. Nah, seperti itu. Nanti Ibu tugaskan kalian membaca salah satu dari teks ini ya. Kalian bisa pilih, bisa yang telepon, yang mobile phone, yang laptop, atau yang televisi, ataupun nanti kalian pilih dari 3 ini, dari yang mobile phone, laptop, sama televisi. Kalian pilih mau baca yang mana. Nanti kalian bacakan, nanti kalian voice note kan, kalian kirim ke ibu ya. Kita lanjut pada activity 7 ya. Nah, di sini pada activity 7, pada kegiatan 7, di sini nanti kalian pilih jawaban yang benar berdasarkan teks yang tadi telah kita baca bersama-sama berdasarkan teks ini. Mengenai jenis-jenis alat komunikasi ya. Nanti kalian pilih jawaban mana yang paling tepat berdasarkan teks yang tadi. Misalnya yang nomor pertama di sini kan ada what can we use to send a message to our friend? Nah, apa yang dapat kita gunakan untuk mengirim pesan kepada teman kita, teman kalian? Nah, apa yang dapat kalian gunakan untuk mengirim pesan? Yang A itu televisi, atau yang kedua mobile phone. Nah, nanti kalian pilih jawaban mana yang paling benar. Dan begitu pula untuk nomor-nomor selanjutnya ya. Nanti jawabannya berdasarkan teks yang sudah tadi kita baca bersama-sama ya. Kita lanjut untuk yang activity 8 atau kegiatan 8. Nah, untuk yang kegiatan 8 di sini nanti ibu akan menunjukkan objek pada kalian. Lalu nanti kalian jawab pertanyaan dari ibu menggunakan my, your, his, ataupun her ya. Di sini ada contohnya. Kita lihat contohnya. Di sini kan contohnya ibu gurunya sedang menunjukkan apa nih? Di sini ibu guru sedang menunjukkan book ya. Ibu guru bertanya pada muridnya. Dia bertanya, whose book is this? Nah, buku siapa ini? Lalu murid-muridnya menjawab, that is your book. Nah, di sini murid-muridnya menggunakan kata your ya, menggunakan possessive adjective yaitu your. That is your book. Itu buku kamu. Jadi menunjukkan bahwa buku itu adalah milik ibu gurunya ya. Nah, sekarang nanti ini Ibu akan tunjukkan salah satu benda, lalu nanti kalian jawab. Kalian boleh jawabnya melalui voice note saja, menggunakan possessive adjective yaitu my, your, his, atau her ya. Seperti contoh ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Seperti di contoh ini. Kalau di contoh ini kan ibu guru menunjukkan buku ya, lalu anak-anaknya menjawabnya dengan possessive adjective yaitu dengan menggunakan your ya. That is your book. Nah, di sini menggunakan your.
Nah, sekarang di sini Ibu akan menunjukkan suatu benda, objek ya. Di sini ini ada sebuah. Nah, Ibu tanya pada kalian, whose pen is this? Milik siapa pulpen ini? Nah, nanti kalian jawab melalui voice note saja ya. Kalian jawab melalui voice note. Kalian jawab menggunakan possessive adjective yaitu my, your, his, atau her. Nah, whose pen is this? Milik siapa pulpen ini? Nah, milik siapa pulpen ini? Nanti kalian jawab ya melalui voice note. Kalian kan kirimkan ke Ibu ya. Nah, di sini ada kamus mini ya, mini dictionary. Nah, kalian bisa baca mini kamus ini untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas-tugas dari Ibu ya. Nah, jadi tadi tugas dari Ibu yaitu kalian membaca, pilih dari 3 ini, dari yang mobile phone, laptop, sama TV. Kalian pilih mau yang mobile phone, yang laptop, atau yang TV. Kalian baca salah satu saja. Kalau misalnya kalian mau milih yang telepon, kalian baca yang telepon. Kalian boleh voice note kan ke Ibu, nanti kirim ke Ibu. Lalu kalian mengerjakan activity 7. Lalu nanti kalian menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Tadi kan Ibu nanyanya tadi, whose pen is this? Nah, nanti kalian jawab melalui voice note. Activity 8. Dan yang terakhir, Ibu tugaskan kalian mengerjakan evaluasi 11 ya. Jadi tugas kalian ada 4 ya. Nah, gimana? Kalian sudah paham? Kalau ada yang masih belum paham, kalian boleh tanyakan ke Ibu ya. Kalian boleh langsung tanyakan ke Ibu. Nah, Ibu tutup ya. Sekian pembelajaran dari hari ini. Pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Semoga kalian paham. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker ya. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.